Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsi Adriana dengan NIM C1C020048 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Nela Savelia, SE MSI. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu penjelasan mengenai pengertian pajak, teori pemungutan pajak, serta jenis-jenisnya. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk teori pemungutan pajak terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama yaitu teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai macam barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sifat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sedangkan pajak langsung yaitu merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Kemudian yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak daerah, kemudian pajak negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Sedangkan pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak ini terdiri menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu penjelasan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia. Dengan konsep PPh, objek pajak sebagaimana dalam undang-undang mencangkup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam atau luar negeri ini, di mana berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Dan selain dikenakan atas pendapatan dari dalam negeri, pajak dalam negeri juga dikenakan pendapatan dari luar negeri. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari double tax di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya untuk soal ketiga yaitu apakah SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Jawabannya tidak. SPT tahunan OP memiliki 3 kemungkinan posisi,
yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila OP hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja, sehingga di SPT tahunan pajak terutang sama dengan kredit pajak. Akibatnya SPT berada pada posisi nihil. Kemudian posisi lebih bayar dapat terjadi karena angsuran pajak yang menjadi kredit pajak lebih besar daripada pajak terhutang, karena pendapatan wajib pajak tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena bisnis sedang mengalami terpuruk. Lanjut untuk soal keempat, yaitu penjelasan tentang subjek pajak dan objek pajak beserta contohnya. Secara sederhana, pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Contoh subjek pajak dalam negeri yaitu yang pertama orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan, pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian untuk contoh subjek pajak luar negeri, yang pertama orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian untuk objek pajak itu sendiri diartikan sebagai penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri. Adapun contoh untuk objek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaji, upah, tunjangan, dan honor. Yang kedua, laba perusahaan. Yang ketiga, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang keempat yaitu dividen. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu penjelasan beserta contoh pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Untuk soal yang keenam, yaitu kasus yang terjadi di bidang pajak penghasilan. Salah satu kasus yang terjadi adanya kebocoran penyimpangan pajak. Kebocoran pajak dituding menjadi penyebab sering tidak tercapainya penerimaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta mewaspadai dan menelusuri potensi kebocoran pajak yang selama ini menggerus penerimaan. Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan kebocoran penerimaan pajak. Pertama adalah masih tingginya underground economy atau ekonomi informal di Indonesia. Menurut dia, dari 1999 sampai 2007, pergerakan ekonomi informal di Indonesia mencapai 17-19% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, faktor lain yang juga menyebabkan kebocoran pajak adalah adanya kompetisi pajak antar negara dalam mendatangkan investasi. Menurutnya, Indonesia tidak perlu terlibat langsung dalam kompetisi pajak di kawasan regional. Potensi kebocoran pajak lainnya juga berasal dari banyaknya warga negara Indonesia yang menyembunyikan harta dan penghasilan di luar negeri. Hal ini menyebabkan harta-harta tersebut tidak dapat dikenakan pajak. Faktor yang terakhir yaitu kebocoran pajak berasal dari adanya praktik pengalihan laba yang menggerus penerimaan pajak. Adapun solusi yang dapat dilakukan pada kasus ini yaitu bahwa sistem pajak yang digunakan pemerintah seharusnya dirubah dari self-assessment system menjadi official assessment system.
Hal ini akan lebih meminimalisir terjadinya kebocoran pajak. Karena dalam sistem inilah Fiskus yang aktif mencari WP untuk diberikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang. Kemudian lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu contoh kasus di bidang pajak pertambahan nilai. Salah satu kasus yang terjadi dalam bidang pajak pertambahan nilai yaitu kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RW, Direktur Operasional PT DC atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda 20,5 miliar, yaitu 2 kali jumlah kerugian negara, subsidiar 6 bulan kurungan kepada terdakwa. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa terjadi di kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Sebelum didakwa, RW pernah melakukan upaya hukum pra-peradilan karena merasa diperlakukan diskriminatif atas penetapan tersangkanya. Tetapi pra-peradilan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Selanjutnya, adapun solusi dari kasus ini yaitu berupaya untuk meminimalisir kesempatan yang ada. Antisipasi dalam wujud nyata ditunjukkan dengan pemeriksaan pada PKP yang mengajukan restitusi agar Dirjen Pajak dapat mengetahui apakah restitusi yang diajukan benar dan nilainya tepat. Belakangan ini, langkah nyata juga diwujudkan dalam pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Penggunaan ESPT diterapkan untuk input data faktur pajak yang dimiliki. Informasi yang masuk kemudian bisa langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi yang tercatat pada faktur tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.